Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin hadirat yang saya hormati, para santri baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang orang yang berbuat zalim akan bangkrut nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Atadruna, apa tahu kalian semua, man, adapun siapa, al-muflisuh, orang yang bangkrut. Qalu, menjawab siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-muflisuh, adapun orang yang bangkrut, fina, di dalam golongan kita, man, adalah orang la dirham, tidak ada dirham itu mawjud, lahu bagi orang, wala mata, dan tidak ada apa barang dagangan itu ada mawjud. Faqalah, maka bersabda Nabi, innal muflisa, sungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, man, adalah orang, ya'ti, yang datang, siapa orang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wa zakati, dan membawa pahala zakat, wa syamin, dan membawa pahala puasa, wa hajjin, dan puasa. Fayati, maka lalu datang siapa umatku, waqad syatama, dan sungguh-sungguh mencaci, memisui, siapa umati hada, pada yang ini, wa akhada, dan mengambil siapa umati malah hada, pada hartanya yang ini, wa nabasyah, dan menodai an aradi hada, dari kehormatan ini, wa daraba, dan mukul siapa umati hada, pada ini, wa syafaqah, dan mengalirkan, melukai siapa umati damahada, pada darahnya ini, fayukhadu, maka diambil siapa, fayukhadu, maka diambil siapa umati, lihada, untuk yang ini, min hasanatihi, dari berupa kebaikannya umati, wahada, dan untuk ini, min hasanatihi, dari kebaikannya umati, fa in fadiyat, apabila habis apa hasanatuhu, kebaikannya umati, qabla ayyubda, sebelum tercukupi, sebelum terbayarkan, ma, pada suatu alaihi, yang berat atas ummati, uhida, diambil, min khotoyahum, dari beberapa dosa-dosa orang yang dizalimi, faturihah, maka dituangkan apa khotoyahum alaihi, kepada ummati, summa turihah, kemudian dilemparkan, dicemplungkan siapa umati, finarih, dalam neraka. Wa hadhil ahaditsuh, adapun ini semua hadis, adapun ini beberapa hadis, kulluha, semuanya, hadhil ahadis, fis sahih, dalam kitab hadis sahih. Dan sudah dahulu. Nah, dulu. Jadi katanya di sini, satu ketika, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis.
Satu ketika Rasulullah itu menemui sahabat. Dan beberapa sahabat itu berkumpul, Rasulullah bertanya, apa pertanyaannya? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Jadi Rasulullah bertanya, siapa? Orang yang bangkrut. Apa jawabnya sahabat? Qalu ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalangan kami adalah seorang pedagang, modal emasnya, modal uangnya habis dan juga dagangannya habis. Karena pertanyaan Rasulullah ini kan pertanyaan bahasa bisnis. Atadruna manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat ini menjawab yang familiar, yang sudah umum di kalangan sahabat ini, pengusaha-pengusaha yang bangkrut itu modalnya habis, dagangannya habis. Sedangkan Rasulullah itu bukan orang yang bangkrut biasa, tapi bangkrut masalah amal soleh, bangkrut masalah pahala. Lalu Rasulullah itu meneruskan, katanya, faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa nabasha an irdi hadha wa daraba hadha wa syafaka damma hadha fayukhadu li hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubdu alaihi ma alaihi uhida min khatayahum faturih alaihi summa turiha finnar. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat dia itu akan membawa pahala yang banyak, pahala solat, pahala yang banyak, pahala zakat, pahala yang banyak, pahala puasa, dan pahala yang banyak dengan pahala haji. Jadi umatku itu dia itu sholatnya rajin, sholatnya berjamaah, ditambah sholat tahajud, ditambah dengan sholat qabliyah ba'diyah, ditambah dengan sholat duha, ditambah dengan sholat mutlak. Banyak nggak? Tak banyak. Ditambah lagi dengan dia itu pahala, dia itu rajin zakat, hartanya dizakati, rajin sedekah. Ya, sedekah untuk kepentingan masjid, kepentingan orang yang mondok, kepentingan fakir miskin, membantu bencana alam, pahalanya banyak. Ditambah lagi dengan pahala puasa, puasa Ramadannya tertib, puasa 6 bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, Tasu'a, puasa awal bulan, Yaumul Bid. Kemudian ditepasah dengan puasanya Nabi Daud, banyak pahalanya. Ya, Reza, banyak apanya yang banyak? Banyak pahalanya. Nah, pahala apa? Pahala puasa. Ditambah lagi dengan puasa haji. Waduh, hajinya setiap tahun. Ditambah dengan umrah. Setiap 3 bulan umrah. Waduh, hebat orang itu. Tapi namun sayangnya apa dia itu? Dia itu suka nyaci maki orang. Suka mencaci maki orang. Nah, dia itu menjadi apa? Menjadi orang yang suka mencaci secara langsung. Nah, suka berkata kotor. Mana yang berkata kotor tadi itu? Nah, suka berkata kotor. Nah, suka berkata kotor. Bisa kata kotor langsung berhadapan dengan temannya, berhadapan dengan tetangganya, atau berhadapan dengan gurunya, atau berhadapan dengan keluarganya. Suka mencaci maki. Atau dia itu ketika apa? Suka mencaci orang, suka memfitnah orang melalui medsos, melalui media sosial. Suka mencaci, bisa lewat FB, bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter,
bisa lihat YouTube, bisa lihat lewat WA, bisa dibuat melalui media yang lain. Dia suka apa? Mencaci atau suka memfitnah, mengada-ada, apa buat mimi, gambar yang isinya menghina orang lain. Itu lagi zaman sekarang, lagi tren. Suka menghina orang lain, bodoh. Kalau ada orang yang dibenci dicarikan. Kalau dia suka ceramah dicarikan potongan kata-katanya yang bisa menimbulkan salah paham orang. Padahal penjelasannya panjang. Tapi ketika dipotong menjadi salah paham, itu dicari. Nah, dia foto mungkin sedang acara, dia dan banyak mungkin perempuan, lalu diedit jadi berduaan. Wah. Macam-macam. Apa? Suka mencaci, suka memfitnah orang lain. Nah, suka lagi apa tadi? Suka apa lagi? Suka mengganggu kehormatan orang lain, membunuh karakter, istilah saya itu. Nah, itu sudah zamannya sekarang ini. Kalau dulu ingin mencaci orang, ingin memfitnah orang, ingin mengganggu kehormatan orang, nah itu perlu datang ke tetangga. Sekarang enggak, tidur-tiduran di rumahnya, sudah nulis di WA, memfitnah orang, waduh, habislah. Nah, ditambah lagi apa? Dia suka korupsi. Kalau ketepatan punya jabatan, mengambil harta orang lain, baik itu karyawan swasta atau karyawan pemerintah. Dia suka korupsi. Atau kalau dia berdagang suka ngurangi timbangan. Kalau dia pemborong tidak sesuai dengan bisteknya, tidak sesuai dengan rapnya. Nah, kalau dia itu petani, apa? Suka ngambil tanahnya orang lain. Kalau dia punya hutang, nggak bayar. Nah, kalau dia ke warung, nah, ada nggak suka makan kerupuknya nggak dibayar? Nah, kemudian ditambah lagi apa? Suka mukul orang. Ada suka mukul di sini? Ada. Yang suka membuli ada nggak? Membuli temannya? Ada nggak? Yang perempuan ada nggak? Ada. Wah. Ditambah lagi, wah yang mengerikan, dia suka membunuh orang lain. Nah, apa yang terjadi nanti di akhirat ketika dia tiba hari kiamat menghadap Allah? Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang dizalimi, orang yang dicaci maki, baik langsung atau melalui media, baik media sosial atau media massa, yang dia fitnah, baik langsung atau melalui media, dia menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka pahala sholatnya diberikan kepada orang yang pernah disakiti itu, orang yang pernah dizalimi di dunia. Nah, ternyata masih banyak diberikan lagi nanti pahala apanya? Pahala zakat, pahala sedekahnya. Masih banyak yang antri karena kerjaannya setiap hari dia itu hidupnya justru dia mencari bayaran dari kerjanya menghina orang lain, memfitnah orang lain melalui media sosial. Waduh, masih banyak yang antri masyian. Nah, lalu diberikan pahala puasanya. Nah, maka masih antri lagi diberikan pahala hajinya, masih antri lagi. Ternyata pahalanya sudah habis. Ternyata masih banyak orang yang menuntut keadilan. Perbuatan zalim terlalu banyak di dunia. Apa yang terjadi? Maka dia itu kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang yang disakiti itu diberikan kepada orang yang rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin umrah, rajin haji. Jadi yang seharusnya dia membawa pahala banyak, ternyata membawa dosa yang banyak. Faturiha alaihi summa turiha finnar. Kemudian dosa-dosa itu timpakan kepada orang yang rajin sholat, yang rajin puasa, rajin haji, rajin zakat. Kemudian apa? Kemudian itu dicemplungkan ke dalam api
neraka. Na'udzu. Ini hadis sahih riwayatkan Imam Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah. Maka hati-hati yang jadi santri ini jangan jadi santri yang bangkrut, tapi harus menjadi santri yang beruntung, yang mempunyai amal jariah. Kamu di pondok ini, kamu membantu, membangun. Nah, membangun, misalnya dulu waktu bangun sampai bantu ngangkatin besi, waktu dulu bangun sampai bantu ngangkatin semen. Nah, itu nanti selama pondok ditempati, maka akan mengirim pahala kepada kamu. Nah, atau sampean ini mempunyai ilmu, ini sudah ngajar ngaji. Di sini ada Fikri, ada Mosleh, ada Adikara dan sebagainya, ngajar temannya. Nah, walaupun sampean sudah pulang ke rumahnya, tidur, tetap pahalanya berjalan terus. Kenapa? Ilmun yuntafa'u bihi. Dan nanti kepada saatnya, jangan sekarang. Kalau sudah menikah, rijal sudah besar, sudah menikah, punya anak dimondokkan. Nah, anaknya mendoakan orang tuanya, doanya anaknya mengirimkan Fatihah, maka terus pahalanya mengalir. Kata Rasulullah, orang kalau sudah meninggal, amal perbuatannya semuanya putus, terhenti, kecuali 3. Nah, yang pertama itu sedekatin jariyah. Yang kedua itu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Kemudian yang terakhir, waladun solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, maka dengan demikian, mari kita hati-hati jangan sampai zalim. Jangan sampai kita melakukan perkataan-perkataan atau sikap yang dapat menzalim orang lain. Itu baik perkataan, perbuatan, atau juga kita hati-hati jangan sampai menzalimi harta orang lain. Agar supaya kita terhindar dari kebangkrutan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.